Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Semua Kuberitahukan. Semua Kuberitahukan. Siapa yang memberitahukan semua? Apa yang dimaksud dengan semua kuberitahukan? Kita akan bahas Kisah Para Rasul 20 ayat 20 dan 21. Saya akan bacakan buat kita semua. Dikatakan begini, ayat 20, sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Ayat 21, aku, Paulus, senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terjemahan lama ini mengatakan begini, maka daripada segala perkara yang berfaedah kepadamu, suatu pun tiada aku sembunyikan, melainkan aku memberitakan kepadamu, serta mengajar kamu di hadapan orang banyak dan di dalam rumah-rumah. Jadi bukan hanya di depan umum, di banyak orang, tapi juga secara kelompok kecil di rumah-rumah. Ayat 21, sambil menyaksikan kepada orang Yahudi dan orang Gerika, orang Yunani, dari hal berpaling kepada Allah dan beriman kepada Tuhan kita Yesus. Jadi ada dua yang Paulus ingin sampaikan dan selalu dia sampaikan, karena dikatakan senantiasa bersaksi. Jadi dia selalu menyampaikan dua hal, yaitu bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, Paulus memberitahu kepada pemimpin gereja di Efesus bahwa dia itu tidak pernah ragu untuk mengkhotbahkan apapun yang berguna bagi hidup kekal jemaat di Efesus. Nah, kata berguna itu dari kata Yunani sumpero. Sumpero ini, saudara, artinya to bring together, membawa bersama atau menyatukan bersama. To bear together, menanggung bersama. Sumpero juga artinya better for, baik untuk, advantage, bermanfaat atau memberi manfaat. Nah, sumpero artinya juga profitable, menguntungkan. Jadi Paulus menyampaikan semua yang berfaedah, yang menguntungkan, yang membuat jemaat lebih baik, yang berfaedah buat jemaat untuk hidup kekalnya. Itu jelas, saudara. Dierbok dalam bukunya Baker Exegetical Commentary on the New Testament ini mengatakan begini, Kisah Para Rasul itu adalah buku yang memberi pesan yang bermanfaat baik orang Yahudi, bagi orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi. Dalam hal ini orang Yunani. Berita baiknya apa, saudara? Menurut buku itu ada dua, yaitu pertobatan kepada Allah dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara perhatikan dua hal ini, dalam Kisah Para Rasul dan juga buku-buku yang lain, kitab-kitab yang lain, ini selalu ditekankan. Jadi bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus itu seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kalau orang percaya kepada Yesus, dia harus bertobat, berbalik dari hidupnya yang lama, berbalik kepada Allah. Itu jelas. Jadi kombinasi pertobatan dan iman itu merupakan ringkasan yang disampaikan di Kisah Para Rasul, merupakan ringkasan dari misi Paulus. Jadi pertobatan dan percaya itu tidak bisa dilepaskan, dan itu yang menguntungkan atau bermanfaat bagi kehidupan jemaat di Efesus dan juga tentunya bagi kita semua yang saat ini mendengar firman Tuhan. Jadi saudara sekalian, Paulus tidak menyembunyikan, tidak mengurangi berita tentang pertobatan dan percaya kepada Yesus. Itulah kabar baik, saudara sekalian. Dua hal ini penting dalam hidup kita di bumi ini. Kalau kita mengabaikannya, kita akan menanggung akibatnya. Di Kisah Para Rasul 20 ayat 24, bahasa Indonesia masa kini mengatakan begini, tetapi saya tidak peduli dengan hidup saya ini, asal saja saya dapat menyelesaikan tugas yang dipercayakan Tuhan Yesus kepada saya. Asal saya setia sampai pada akhir hidup saya untuk memberitakan kabar baik itu tentang rahmat Allah. Apa kabar baiknya? Yesus, kabar baik Injil, di mana Yesus menebus dosa manusia. Kalau Yesus tidak datang, mati di kayu salib, maka tidak ada kemungkinan manusia bisa datang kepada Bapa di sorga, tidak bisa hidup kekal. Itu jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ini kabar baik, saudara sekalian. Itulah sebabnya bagi kita yang mendengar kabar baik dan percaya, kita harus meninggalkan jalan-jalan kita yang salah, yang serong, yang jahat. Itu
suatu ketentuan, saudara sekalian. Ini yang diusahakan oleh Paulus sampai dia bilang, saya tidak peduli dengan hidup saya ini, tidak mempedulikan nyawanya. Ini tugas misi yang harus Paulus selesaikan. Jadi bagi Paulus, menyampaikan Injil itu adalah keharusan, sampai dia tidak mempedulikan nyawanya, saudara. Jadi Rasul Paulus mengajarkan semuanya yang dia dapat dari Allah, yang dia dapat dari ilham Roh Kudus. Itulah sebabnya kalau saudara perhatikan, Perjanjian Lama itu sebagian besar ditulis oleh Paulus, karena dia mengajarkan semuanya, luar biasa. Dan ini dia sampaikan juga kepada anak didiknya, anak rohaninya, Timotius. Itulah sebabnya dalam surat pengembalaannya, surat pastoral kepada Timotius, 1 Timotius 4 ayat 11, Paulus bilang begini, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jadi apa yang Timotius sudah ketahui, Paulus bilang ajarkan semuanya itu. Di 1 Timotius 6 ayat 2, di bagian terakhir, Paulus juga menekankan, ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jadi semua yang dia tahu, ya, Paulus bilang ajarkan. Kalau kita dengar cerita, ya, misal seorang guru silat, itu dia biasanya tidak mengajarkan semua yang dia punya, atau dia ketahui, atau dia miliki kepada muridnya, karena takut nanti muridnya kalau berkhianat bisa mengalahkan dirinya. Tetapi Paulus nggak demikian. Dia memberitahukan semuanya, dia mengabarkan semuanya, karena kabar baik itu penting buat hidup kekal setiap orang. Saya punya pengalaman, saudara, ketika saya sakit diabetes 2012 dan saya sembuh, puji Tuhan. Kalau ada ketemu orang yang bertanya soal diabetes, saya memberitahu semuanya, dan juga saya menasihatkan agar jangan sampai menderita penyakit diabetes, karena diabetes itu adalah mother of sickness. Jadi kalau sudah kena, itu bisa merembet ke penyakit yang lainnya. Saya beritahu, saudara, karena saya waktu sakit bukan hanya dokter internis, tetapi juga dokter gizi yang memberikan nasihat bagaimana harus menyeimbangkan makanan. Begitu, saudara sekalian. Nah, demikian juga seorang pengajar, seorang hamba Tuhan, rohaniawan, seharusnya memberitahukan semua yang dia miliki. Jangan disembunyikan. Seperti Paulus, tidak ada sesuatu pun yang dia sembunyikan ketika dia mendapatkan rema. Itu dia sampaikan semuanya kepada jemaat yang dia layani. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang tidak boleh disembunyikan? Kabar baik, Injil, yaitu pertobatan dan percaya kepada Yesus. Di 2 Petrus 3 ayat 9, ini ayat terakhir, dikatakan begini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena, perhatikan, ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Jelas Allah menghendaki jangan seorang pun binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Berbalik dan bertobat. Artinya, saudara sekalian, selain orang itu percaya Yesus, dia juga harus meninggalkan jalan hidupnya, cara hidupnya yang lama. Tobat, berbalik kepada Allah, 180 derajat, balik kepada Allah, berkiblat kepada Allah, hidup benar, supaya diterima di kemah abadi. Kalau saudara diberkati firman Tuhan ini, saudara bagikan kepada yang lain, supaya yang lain pun diberkati seperti saudara diberkati. Jangan lupa, bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan video ini, saudara langsung subscribe, dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya, supaya setiap kali saya membuat video ini, saudara yang pertama kali menyaksikan. Amin. Buat firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.